Pesawat jet tempur F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh di pegunungan Washington State. Pesawat jatuh sempat memicu kebakaran. Pesawat jatuh saat latihan perang dari pangkalan militer Angkatan Laut di Miramar, California. Sebelum jatuh, pilot berhasil menyelamatkan diri menggunakan kursi pelontar. Pilot terluka parah dan dirawat intensif di rumah sakit. Akibat pesawat jatuh sempat memicu kebakaran lahan, sementara penyebab kecelakaan pesawat masih dalam penyelidikan. Yeah. So the guy in the he was spinning and then I saw a thing. Lebih 100 hari perang melawan Iran, sebanyak 51 pesawat Amerika Serikat dari berbagai jenis hancur usai pecah perang melawan Iran sejak 28 Februari lalu. Berikut total pesawat Amerika Serikat yang hancur. Pesawat Amerika Serikat yang hancur terdampak serangan oleh pasukan Iran, diantaranya pesawat tempur F-15E sebanyak 4 unit, pesawat siluman F-35 Lightning II sebanyak 1 unit, dan pesawat tempur A-10 Thunderbolt juga 1 unit. Selanjutnya, pesawat yang hancur ditembak jatuh Iran yakni 1 unit E-3 Sentry AWACS atau pesawat jenis intai peringatan dini sekaligus pusat kontrol Komando Udara Amerika Serikat. Selanjutnya, 2 unit pesawat angkut Super Hercules Amerika Serikat jenis C-130C juga hancur di wilayah Iran saat operasi penyelamatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Iran. Selain itu, pesawat angkut BBM atau pesawat tanker jenis KC-135 Stratotanker sebanyak 8 unit hancur pada saat operasi di Timur Tengah. Berlanjut ke helikopter AS yang juga jadi korban serangan Iran, salah satunya helikopter Black Hawk jenis HH-60W sebanyak 2 unit. Dan yang terbaru, 1 unit helikopter AH-64 Apache yang diserang oleh drone Shahed di Selat Hormuz. Selanjutnya ada helikopter CH-47 Chinook sebanyak 2 unit yang hancur pada serangan drone Iran di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Tidak hanya pesawat tempur dan helikopter, drone atau pesawat nirawak AS juga menjadi sasaran Iran. Salah satunya drone MQ-9 Reaper sebanyak 24 unit ditembak jatuh. Selain itu, ada drone MQ-1 Predator sebanyak 2 unit dan drone MQ-4C sebanyak 2 unit. Total pesawat Amerika Serikat yang hancur terkena serangan Iran selama perang sebanyak 51 unit. Amerika Serikat dan Iran dikabarkan akan menandatangani kesepakatan damai. Kabar ini menjadi perhatian dunia, mengingat hubungan kedua negara selama ini diwarnai oleh konflik berkepanjangan. Lantas bagaimana tanggapan warga Iran terhadap rencana kesepakatan tersebut? Saat ini kita sudah terhubung dengan Qasim Muhammad, warga negara Iran yang saat ini berada di Teheran. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Qasim. Ya, selamat malam. Baik, Pak, bagaimana tanggapan warga Iran saat mengetahui penandatanganan kesepakatan damai Minggu malam ini? Iya, pertama-tama saya harus menjelaskan bahwa kalau kesepakatan itu atau kesepahaman itu belum jadi final, dan kalau bahkan itu sudah jadi final, masih harus ada kesepakatan parlemen Iran juga. Jadi kalau itu dijadikan harus masuk parlemen dan parlemen juga harus konfirmasi itu.
Tapi kalau mengenai masalah warganya Iran, dengan jujur warga Iran itu mereka tidak begitu percaya bahwa itu akan berlanjut dan memastikan hak-haknya warga Iran. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarahnya perundingan atau kesepakatan sama Amerika Serikat, hampir 100% tidak ada kasus di mana tidak dibongkar, tidak dilonggar kesepakatan yang diadakan di antara Amerika Serikat dan negara lain, termasuk Iran. Biasanya mereka tidak menghormati kesepakatan macam itu. Oleh karena itu, ya kalau harapan kami di Iran ya, itu bisa dijalankan, tapi kalau apakah kita percaya atau tidak, saya hampir nggak ada keraguan bahwa tidak ada orang yang percaya bahwa itu akan dihormati oleh Amerika Serikat. Jadi intinya warga Iran bisa dibilang tidak percaya kesepakatan atau perundingan ini akan berlanjut ke depannya, begitu ya? Betul. Ya, ini sekarang 1 jam dulu ada serangan lagi dari Israel kepada Lebanon, padahal pertama syaratnya dari kesepahaman itu harus dihentikan aksi militer dari Amerika Serikat dan Iran terhadap masing-masing dan sekutu mereka. Itu adalah pasal pertamanya di kesepahaman itu. Dan 1 jam yang lalu itu ada serangan lagi dari pihak Israel kepada Lebanon, Dahiyah di Lebanon itu diserang. Oleh karena itu, ya hampir tidak ada keraguan bahwa itu tidak akan dihormati dan dipatuhi oleh Amerika Serikat. Tapi apakah itu bisa dijamin atau bisa dijalankan hak-haknya Iran? Ya pasti Iran sekarang ada politik atau kebijaksanaan yang beda dengan kemarin, yang beda dengan dulu. Yaitu Iran itu berdasarkan pengumumannya Menteri Luar Iran, Dr. Araghchi, dan juga itu permintaannya warga Iran bahwa kita sekarang dengan dua jaminan yang nyata, bukan jaminan yang atas kertas, tapi dua jaminan yang nyata mungkin bisa kita ambil atau mencapai ke hak-haknya rakyat Iran. Satu, masalah kekuatannya Iran dari pihak dari sisi militer dan juga strategis, ya, kemampuan strategis dan kemampuan militernya Iran. Itu sudah diumumkan kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat bahwa sekarang kalau Teluk Persia itu tidak macam dulu. Sekarang kalau keamanan untuk semua, baik untuk semua pihak dan orang atau tidak sama sekali. Dan masalah ekonomi juga begitu. Jadi kalau ekonominya Iran itu mau terganggu lagi, ekonomi negara-negara sekutu Amerika Serikat mereka juga tidak boleh dijalankan lagi. Itu satu hal kekuatan militernya Iran. Dan masalah kedua adalah masalah Selat Hormuz. Selat Hormuz itu juga saya kira sekarang sangat penting dan hampir tidak ada keraguan bahwa Iran tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz itu, dan itu sekarang merupakan satu jaminan nyata untuk kesepahaman atau kesepakatan yang mungkin akan diadakan di antara Iran dan Amerika Serikat. Baik, ada keterangan resmi tidak soal kesepahaman ini dari pemerintah Iran atau mungkin soal perkembangan negosiasi terkait poin-poinnya? Belum ada, dan saya kira kalau dengan serangannya Israel itu pada hari ini, saya kira mungkin dalam beberapa hari ke depan juga tidak mungkin ditandatangani kesepahaman itu, karena itu dengan jelas melonggar kesepahaman atau kesepakatan yang mungkin akan diadakan, dan Iran pasti akan balas dengan keras kepada Israel itu, dan mungkin dalam beberapa jam ke depan ada serangan dari Iran terhadap Israel juga. Baik, Presiden Amerika Serikat ini kan sudah puluhan kali menyatakan bahwa kesepakatan ini sudah sangat dekat dengan Iran. Kemudian Iran ini sangat ingin berdamai dengan Amerika. Apa betul Iran memang ingin berdamai dengan Amerika Serikat atau posisinya masih skeptis atau ragu begitu? Iya, pasti kalau saya kira tidak ada orang yang mempercayai Trump itu, yakni kebohongannya dia
hampir ini berdasarkan statistik yang diumumkan oleh media-media Amerika Serikat sendiri, bahwa hampir 93% dari pernyataannya Trump itu yang itu bohong dan selain itu yang bisa dipercayai. Oleh karena itu pasti karena dia memerlukan kesepakatan itu, pasti tetap dia bilang bahwa itu sampai kita sangat close, sangat dekat kesepahaman macam itu. Tapi apakah itu akan diadakan atau tidak, dan yang lebih penting apakah itu akan dijalankan atau tidak, itu permasalahan yang lain. Dan mengenai permasalahan keduanya, yaitu masalah yang mungkin itu ditandatangani, tapi apakah itu akan dijalankan atau tidak, syarat-syaratnya, pasal-pasalnya, saya kira saya dan warga Iran, saya bisa bilang bahwa saya mewakili sebagian besar dari warga Iran itu, bahwa kami ini tidak mempercayai bahwa itu akan dijalankan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, saya kira itu urusannya pihak militernya Iran untuk memaksa pasal-pasal dan komitmen-komitmen yang ditulis di kesepahaman itu untuk direalisasikan. Yani dengan kekerasan harus bisa sama orang macam Trump dan sama negara macam Amerika Serikat, hanya bahasa yang bisa dipakai adalah bahasa kekerasan. Kalau tidak, yani kalau kami mundur, macam dulu Iran di JCPOA itu dengan masalah nuklirnya Iran hampir 100% tuntutannya, 100% komitmennya dia patuhi. Tapi pihak yang lain, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, mereka hampir tidak ada komitmen yang mereka jalankan. Oleh karena itu, tapi kalau kali ini sangat beda, saya kira sangat beda, dan sekarang sebagaimana yang saya tadi katakan, sekarang ada dua jaminan nyata yang saya kira akan dijalankan oleh Iran. Pertama masalah militer dan kekuatannya Iran itu yang sudah dipahami oleh sekutu-sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah dan di Teluk Persia itu, aset-asetnya Amerika Serikat tidak aman lagi. Kalau ada serangan lagi, kalau ada pembongkaran lagi dengan kesepahaman itu, pasti tidak akan aman lagi juga. Dan juga masalah Hormuz itu sudah memperlihatkan bahwa betapa banyaknya pengaruhnya tertutupnya Hormuz itu atas ekonominya Amerika Serikat. Dan kalau ada gangguan lagi, pasti itu kartu itu akan dimainkan lagi oleh Iran. Baik. Nah, akibat perang, jumlah korban dan dampak kerusakan di Iran ini kan bisa dikatakan cukup besar begitu. Rakyat Iran menuntut kompensasi kah terhadap Amerika dan Israel soal kerugian-kerugian ini? Ya, pasti itu salah satu pasalnya yang berada di kesepahaman itu, bahwa itu harus ada kompensasi dari pihak yang lain, baik itu Amerika Serikat atau sekutu-sekutunya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, ada beberapa kunjungan dari negara-negara Teluk Persia itu, termasuk Qatar dan UAE, ke Iran. Hari kemarin itu ada satu delegasi dari UAE di Iran. Mereka nampaknya sekarang membahas bagaimana kompensasinya negara-negara itu terhadap Iran. Baik. Terima kasih Pak Kasim sudah bergabung dengan iNews sore, iNews Breaking News, iNews TV malam hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.